Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nurul Utami Putri, jurusan Ilmu Komunikasi dari Universitas Terbuka. Hari ini saya akan mempresentasikan rencana aksi program komunikasi dengan tema Digital Literacy for Youth, membangun generasi melek media di era sosial media. Dalam era di mana media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan remaja, program ini hadir sebagai respon terhadap maraknya disinformasi dan hoax yang beredar. Remaja Indonesia aktif sekali menggunakan media sosial, namun hanya sebagian yang memiliki kemampuan untuk memverifikasi informasi secara kritis. Program ini dirancang dengan pendekatan komunikasi berbasis kebutuhan khalayak sasaran sesuai prinsip perencanaan program komunikasi yang efektif. Saya akan coba menjelaskan struktur planbook yang terdiri dari 5 bab utama. Bab pertama adalah pendahuluan, di mana pendahuluan ini berisi analisis situasi mendalam melalui 3 komponen utama, yaitu pertama adalah analisis produk, yaitu kebijakan literasi digital yang saat ini masih terfragmentasi dan belum menyentuh generasi muda secara optimal. Yang kedua adalah analisis khalayak, yang menunjukkan bahwa remaja merupakan pengguna media sosial aktif dengan tingkat interaksi rata-rata 4 jam per hari, namun rentan terhadap hoax dan disinformasi. Ketiga adalah analisis media yang menggunakan bahwa platform seperti Instagram, TikTok, YouTube menjadi saluran utama untuk penyebaran informasi di kalangan remaja. Bab pendahuluan ini juga mencakup latar belakang yang kuat, tujuan program yang smart, serta penentuan khalayak sasaran utama, yaitu remaja usia 15-18 tahun dan sekunder, yaitu guru dan orang tua. Kemudian bab yang kedua adalah strategi. Di bab kedua ini saya merancang strategi komunikasi yang tepat. Program ini menggunakan pendekatan komunikasi pemasaran sosial terpadu yang menggabungkan edukasi dengan pendekatan yang relevan bagi remaja. Strategi grant yang kami pilih adalah bijak bermedia, cerdas berpikir, yang menekankan pada keterampilan berpikir kritis dalam mengonsumsi digital konten. Positioning pesan yang kami rancang dengan bahasa yang santai namun informatif, menggunakan meme dan konten visual yang menarik perhatian remaja. Kami juga memanfaatkan influencer remaja yang kredibel serta komunikator utama. Taktik media disesuaikan dengan kebiasaan khalayak sasaran dengan fokus pada platform seperti Instagram Reels, TikTok, dan YouTube Short yang paling banyak diakses oleh remaja. Kemudian di bab ketiga ada rencana aksi. Di bab ketiga ini berisi rencana aksi operasional yang dapat diimplementasikan. Program ini direncanakan berlangsung selama 6 bulan dengan timeline yang terstruktur. Kegiatan utama meliputi workshop literasi digital di 10 sekolah menengah, pengembangan konten edukasi di Instagram, kolaborasi dengan influencer remaja, serta kompetisi kreatif untuk mengidentifikasi hoax. Kami memilih media spesifik yang sesuai dengan kebiasaan remaja, seperti workshop interaktif di sekolah, konten Instagram edukasi yang menarik, dan sesi live streaming dengan praktisi media. Setiap kegiatan memiliki detail anggaran yang terperinci, mulai dari honorarium narasumber hingga biaya produk di konten digital. Bab yang selanjutnya adalah bab 4, yaitu monitoring dan evaluasi, di mana kami merancang sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif. Monitoring dilakukan secara berkala dengan metode kuesioner online, observasi langsung, dan analisis interaksi di media sosial. Indikator keberhasilan terukur meliputi peningkatan 30% pemahaman peserta tentang verifikasi informasi, peningkatan 25% kemampuan mengidentifikasi hoax, serta peningkatan 40% partisipasi dalam aktivitas edukasi digital. Evaluasi akhir ini akan dilakukan dengan membandingkan data sebelum dan sesudah program, menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif untuk mengukur percepatan tujuan program secara holistik. Dan kemudian di bab yang terakhir adalah bab 5, yaitu terkait anggaran dan tim pelaksana, yang memuat rencana pembiayaan terperinci untuk seluruh tahapan program. Total anggaran yang dibutuhkan adalah sekitar 250 juta yang terdiri dari biaya produksi konten, workshop, honorarium, tim, dan biaya operasional lainnya. Struktur tim pelaksana terdiri dari koordinator program,
tim kreatif, tim media, dan tim evaluasi dengan pembagian tugas sesuai keahlian masing-masing. Kami juga melibatkan ahli media sosial dan pendidik untuk memastikan keberhasilan program. Program ini relevan dengan kebutuhan generasi muda untuk menghadapi tantangan disinformasi di media sosial, sejalan dengan prinsip perencanaan program komunikasi yang berbasis analisis situasi dan kebutuhan khalayak sasaran. Demikian 5 bab yang tadi sudah saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga program ini dapat berkontribusi dalam membangun generasi muda yang cerdas dan kritis dalam bermedia sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.